Ada kabar terbaru lagi nih dari PT Pos Indonesia terkait mengenai pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga pencairan bantuan pangan non tunai BPNT atau bantuan program kartu sembako di tahun 2023 ini. Nah, kabar dari Pos seperti apa ya? Apakah jadi disalurkan atau dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia? Dan berikut ada 5 wilayah yang diprediksi tetap akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Kalau wilayah lain gimana ya? Apakah masih tetap melalui PT Pos atau kembali disalurkan melalui Bank Himbara atau kartu KKS? Nah, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai kabar terbaru dari PT Pos Indonesia. Nah, ini berhasil saya temukan, saya cari informasinya. Akhirnya PT Pos Indonesia menjawab secara resmi melalui adminnya. Ini terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga pencairan bantuan pangan non tunai BPNT atau bantuan program kartu sembako di tahun 2023 ini. Kira-kira jadi lewat pos atau tidak ya? Dan kira-kira kapan ini jadwalnya? Nah, ternyata ada 5 wilayah ini yang disebutkan oleh Ibu Menteri Sosial, di mana wilayah tersebut ini kemungkinan tetap akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, alasannya kenapa kok hanya 5 wilayah ini? Bagaimana untuk wilayah yang lain? Apakah masih tetap melalui PT Pos Indonesia atau mungkin penyalurannya lewat Bank Himbara atau melalui kartu KKS? Maka dari itu simak video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, ini saya mendapatkan info terbaru dari PT Pos Indonesia terkait mengenai penyaluran bantuan atau pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT atau penyaluran program kartu sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah ini sudah santer beritanya, bahwasannya penyaluran bansos baik PKH tahap 1 maupun BPNT tahun 2023 ini, BPNT mulai alokasi bulan Januari hingga bulan Maret, artinya 3 bulan ya. Ini kabar beritanya, ini kemungkinan besar itu akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, dasar ini diambil dari hasil rapat Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa hari yang lalu. Nah, sebenarnya Kementerian Sosial ini kebingungan mencari dana. Jadi masih belum ada dana untuk biaya penyaluran. Karena lewat pos ini membutuhkan dana yang sangat besar, sekitar 1 triliun lebih di tahun 2023 ini. Sedangkan di Kemensos ini masih hanya beberapa miliar saja. Jadi sangat kurang banyak sekali jika bantuannya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Beda dengan penyaluran lewat Bank Himbara. Ini memang tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, lagi-lagi, metode penyaluran lewat kedua media ini, baik pos melalui atau Bank Himbara, ini masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, dari Bank Himbara sendiri, Kementerian Sosial mengeluhkan banyaknya permasalahan yang terjadi jika bansos disalurkan melalui Bank Himbara atau melalui kartu KKS. Nah, maka dari itu DPR RI Komisi 8 ini nanti harus atau akan memanggil pihak Bank Himbara terkait mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi dari isi rapat tersebut,
ini sempat Ibu Menteri Sosial ini bersama dengan jajarannya ini dengan anggaran yang mungkin beberapa miliar, tidak sampai 1 triliun lebih yang seharusnya dibayarkan ke pos jika dalam 1 tahun penyaluran lewat pos. Nah, ini kemungkinan tahap 1 ini masih bisa disalurkan melalui PT Pos Indonesia khusus untuk tahap 1-nya. Baik PKH tahap 1 atau mungkin BPNT alokasi 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Nah, sebelumnya Ibu Menteri Sosial ini sudah mengadakan konferensi pers ya, beberapa mungkin bulan kemarin itu ya. Nah, ini menyatakan bahwasanya anggaran tahun 2023 ini nggak ada untuk disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Karena tadi itu, karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tapi kalau untuk di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal, ini diupayakan tetap dilakukan melalui PT Pos Indonesia secara tunai. Ini ya untuk memudahkan agar para keluarga penerima manfaat KPM yang menerima bantuan ini bisa mendapatkan bantuannya dengan mudah. Nah, daerah-daerah tersebut ini seperti di daerah pegunungan, kemudian di daerah yang melewati sungai, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Nah, jika berdasarkan sebaran daerah tertinggal dari Kementerian Desa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, bahwasanya daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024 ini meliputi wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tapi tidak di semua provinsi tersebut wilayahnya tertinggal. Jadi ada beberapa daerah di kelima provinsi tersebut. Nah, kecuali Jawa ya. Kalau Jawa ini tidak termasuk dari daerah tertinggal. Kalau daerah Sumatera sendiri itu meliputi Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, Musirawas Utara, Pesisir Barat. Kemudian Nusa Tenggara itu ada beberapa kabupaten. Sulawesi ada 3 ya kabupatennya. Ada Donggala, kemudian Toja Una-Una, dan Sigi. Maluku juga dan Papua. Jadi silakan saja bagi yang ingin tahu mana saja daerah yang masuk daerah atau peta sebaran daerah tertinggal berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020, silakan bisa dicari di Google. Kalau saya menjelaskan di sini banyak sekali, ada sekitar 50 lebih daerah tertinggal di sini. Nah, itu yang diprediksi masih menggunakan PT Pos Indonesia sebagai penyalurnya. Karena kalau jauh, misal lewat sungai, lewat hutan, lewat gunung, nah itu kan biaya ongkosnya sangat mahal, tidak sesuai dengan bantuan yang diterima oleh KPM tersebut. Sehingga mengharuskan PT Pos Indonesia ya harus datang ke titik-titik tertentu yang dekat dengan rumah-rumah para KPM tersebut. Nah itu ya, dari beberapa wilayah yang diprediksi masih tetap melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan daerah lain, yang lain gimana? Nah, info terbaru dari PT Pos Indonesia, apakah wilayah lain seperti Jawa ini tetap akan disalurkan lewat Bank Himbara? Nah, info terbaru dari PT Pos Indonesia melalui akun Instagram resmi miliknya posindonesia.id, ini ada warganet yang bertanya dari akunnya WiMai23Put. Nah, Siang Min mau tanya, apa benar bantuan PKH BPNT akan cair lewat pos untuk tahap ini? Kemudian admin posnya itu menjawab, halo sahabat pos, mohon maaf sejauh informasi yang kami dapatkan, belum ada instruksi lebih lanjut dari kementerian terkait ya. Terima kasih Maria. Nah, artinya namanya Maria ini ya. Kemudian yang kedua ini ada lagi Arfi _17 Jogja. Info Min, apakah bantuan PKH akan disalurkan PT Pos bulan ini? Nah, Pos menjawab melalui admin resminya, bagi sahabat Pos, mohon maaf perihal tersebut, Mimin belum ada informasi. Silakan konfirmasi dengan Kemensos ya. Makasih. Nah, itu ya. Jadi jelas ya, sampai saat ini dari PT Pos Indonesia sendiri ini belum ada kejelasan terkait mengenai penyalurannya ya. Tapi untuk penyaluran lewat pos secara tunai itu diprediksi kemungkinan besar pasti atau tetap dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan tadi, di daerah tertinggal ya.
daerah perbatasan, daerah tertinggal, yang jauh dari bank himbara, dari ATM, dari agen. Nah, itu yang jadi fokus utamanya jika disalurkan lewat pos. Nah, jika mungkin biayanya tidak memungkinkan anggarannya, mungkin daerah lain bisa disalurkan melalui bank himbara. Nah, tapi kita tunggu saja info lebih resminya dari Kementerian Sosial, karena yang berwenang adalah Kemensos yang menyalurkannya lewat apa, entah bank himbara atau lewat PT Pos. Lewat manapun penyalurannya, yang penting bantuan Anda ini bisa cair. Kapan cairnya? Kita tunggu saja. Ya paling lambat itu adalah di bulan Maret tahun 2023 ini. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.